Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Seperti sudah dijanjikan pada video sebelumnya, analisis akhir bulan Maret kemarin, kali ini kita akan membahas analisis non-farm payroll, data non-farm payroll atau data tingkat pengangguran dan tenaga kerja AS yang sangat penting, yang akan rilis Jumat besok, tanggal 2 April jam 19.30. Kalau di bulan lalu, rilis datanya cukup bagus ya, dari 180 diduga dan rilis ternyata 379.000. Dan kali ini non-farm payroll diduga akan menguat menjadi 650k atau 650.000, dua kali lipatnya. Sedangkan tingkat penganggurannya dari 6,2% diduga menjadi dari 6,2% menjadi 6%. Itu juga sangat bagus. Apa yang terjadi belakangan ini memang seperti mendukung outlook bagus data-data ini. Bagaimana kita ketahui bahwa beberapa data sudah bagus ya, consumer confidence dan lain-lain. Karena memang ada perkembangan vaksin. Jadi vaksin renormalisasi. Jadi renormalisasi vaksin. Jadi vaksin ini menjadi suntikan kuat bagi ekonomi Amerika Serikat, mendukung opening atau reopening Amerika. Jadi ekonomi Amerika yang kembali dibuka didukung oleh vaksin, dan yang kedua adalah stimulus. Stimulus sudah cair masuk ke kantong-kantong masyarakat Amerika Serikat, dan kalau sebelum-sebelumnya masih disimpan atau untuk membayar hutang, dan yang terakhir ini belakangan ini atau bulan atau minggu-minggu pekan terakhir ini digunakan dan dibelanjakan, sudah mulai mengalir menghidupi ekonomi Amerika Serikat. Dan ini memang menjadi sinyal bahwa ekonomi Amerika Serikat dan pasar tenaga kerjanya memang akan membaik, gitu ya. Perkembangan Amerika memang cukup membaik. Jika negara-negara lain atau kawasan lain seperti Eropa masih berjuang dengan vaksinnya terkait isu AstraZeneca yang sepertinya bermasalah, bahkan Australia yang selama ini baik-baik saja di sebuah kotanya melakukan lockdown, gitu ya. Jadi ini berbeda dengan Amerika yang cukup bagus vaksinnya. Bahkan di dalam sebuah kabar pekan lalu bahwa target Presiden Biden itu akan mencapai target atau goal 200 juta vaksin untuk 100 hari pertama kabinetnya. Bayangkan 200 juta, itu hampir sebesar penduduk kita ya, penduduk Indonesia. Jadi ini memang terlihat bagus sekali gitu. Membaiknya data-data dan ekonomi Amerika Serikat ini tercermin dari menguatnya US dollar dan 10-year yield US atau yield 10 tahun AS. Kalau sebelumnya yield 10 tahun AS ini bergerak di bawah 1,7 atau di antara 1,6-an, di Selasa kemarin yield 10 tahun AS sudah di rekor baru ya, di 1,776. Ya, 1,776. Sementara terlihat juga penguatan US dollar. US dollar atau indeks dolarnya kali ini sudah mencapai di atas 93. Lebih tepatnya hari ini, hari Rabu ini menguat lagi di 9340. Kalau sebelumnya di pekan lalu hari Jumat itu masih di bawah 93 ya. Closing di 9269, dan hari Senin, Selasa dan sampai sekarang terus menguat. Ya, jadi penguatan ini memang cukup signifikan ya dibanding mata uang lainnya, karena kita lihat bahwa hampir semua mata uang itu memang melemah. Jadi mata uang major currency seperti euro, pound sterling, yen dan lain-lain, emas itu melemah semua terhadap US dollar. Jadi bagaimana sih outlook market menjelang atau sesudah non-farm payroll ini? Ini memang sulit dikatakan atau sulit membendung sepertinya ya arus penguatan US dollar ini. Sepertinya memang gitu. Kalaupun terjadi pelemahan US dollar, itu masih dalam konteks memang koreksi mungkin. Jadi yang paling kuat memang selama ini masih USD Kanada, tapi yang lain-lainnya memang kalaupun nanti bergerak konsolidatif atau koreksi, pada akhirnya memang dolar masih akan menguat. US dollar memang sepertinya memang sulit untuk dibendung penguatannya, karena kita lihat seperti sudah dikatakan tadi bahwa diduga dari 379.000 diduga menjadi 650.000, hampir dua kali lipatnya untuk non-farm payroll, dan penganggurannya dari 6,2% menjadi 6%. Dan ini data yang sangat bagus ya, karena sebenarnya
angka 600.000 yang diduga itu bahkan bisa melampaui jauh, yaitu bisa di atas 800.000, bahkan 1 juta orang dari sebelumnya 370. Itu angka yang sangat fantastik. Ini adalah blockbuster data bulan ini yang bisa membuat dolar akan melenggang tanpa ada hambatan. Itu jika memang seperti diduga oleh segelintir ya isu-isu yang beredar bahwa datanya akan sangat fantastik di atas 600 seperti yang didugaan di data itu, ternyata bisa dari 600 menjadi 800 atau bahkan 1 juta gitu. Dan pengangguran itu kembali ke level terendahnya di masa pandemi ini, 6% penganggurannya gitu. Namun semua data-data yang bagus ini memang kalau di mata Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat masih belum cukup, karena mereka tetap bersikuku bahwa pasar tenaga kerja masih kurang kalau di 6% gitu. Tingkat pengangguran di 6%. Mereka mungkin antara 4% ke bawah baru puas gitu. Sementara data tenaga kerjanya dari total 800.000 orang atau berapa juta orang yang akan menguat nanti, itu masih di bawah angka 8,6 juta tingkat pasar tenaga kerja sebelum pandemi atau COVID ini di 2020 itu terjadi. Masih lumayan jauh ya tingkat non-farm payroll atau pertambahan pasar tenaga kerja gitu. Namun demikian, terlepas dari konsepsi membaiknya pasar tenaga kerja dari kacamata The Fed atau Federal Reserve atau Jay Powell, pasar tetap menduga bahwa perbaikan data ini akan memang mendukung ekonomi Amerika Serikat dan memicu inflasi. Seperti tadi sudah diduga, angka 1,7% itu mungkin akan melenggang ke 2% pekan depan dengan mudahnya jika data ini memang benar-benar fantastik di atas 800 atau bahkan 1 juta orang gitu. Atau bahkan tingkat penganggurannya di bawah 6%. Ini akan membuat yield 10 tahun AS akan melenggang dari 1,6, 1,7 bisa ke 1,8 dan 2%, rekor barunya post pandemic era ini. Sementara indeks dolar ini mungkin akan menguji resistennya dengan konsisten mengalami rebound pola cup and handle-nya dari sekarang di level 93 mungkin akan menuju 94,24 atau tertinggi bulan April bulan November ya, tertinggi November 2020 yaitu di 94. Itu target yang bisa dicapai US dollar minggu depan, bahkan bisa jadi ke level 9471 tertinggi di September 2020. Kalau tadi kan November ya untuk level 9427. Nah, sekarang untuk level 9471 ini itu di September 2020. Ini bisa jadi target penguatan US dollar. Sehingga konsekuensinya adalah kita akan melihat bahwa beberapa mata uang akan melemah terhadap US dollar. Seperti berikut ini. Jadi mata uang major currency, emas, bahkan mungkin oil itu akan terkoreksi atau melemah terhadap US dollar. Terutama major currency atau mata uang dan emas ya masih cenderung melemah terhadap US dollar. Meski US dollar diindikasikan akan terus menguat atau melanjutkan penguatannya, reboundnya, tapi sabar dulu, santai dulu. Kenapa? Karena untuk non-farm payroll kali ini ada yang berbeda atau ada yang spesial. Non-farm payroll rilis hari Jumat besok tanggal 2 April jam 19.30. Tetapi kondisinya seperti ini. Jumat esok adalah Good Friday atau Jumat Agung atau Paskah yang secara umum, secara global merupakan hari libur. Namun untuk di Amerika Serikat itu bukanlah libur untuk pemerintah federal. Jadi pemerintah federal AS itu tidak libur. Artinya data rilis non-farm payroll ini akan dirilis pada saat US market libur atau swasta libur.
Jadi bursa AS libur, tetapi pemerintah federal tidak libur dan merilis data ini. Bahkan untuk bursa obligasinya masih dibuka sampai setengah hari. Jadi yield masih bisa bergerak. Sementara bursa AS, pasar sahamnya maupun bursa mata uangnya secara global, bukan di AS saja, akan libur. Jadi ini akan agak menjebak ya. Pada saat data ini akan bagus misal, bagaimana pergerakan? Itu sangat-sangat menjebak dan kita tidak tahu karena market bisa dikatakan memang likuiditasnya kecil ya, atau ya kita nggak bisa membayangkan bagaimana apa yang terjadi di hari Jumat besok pada saat libur market, tapi rilis data dikeluarkan, data non-farm dikeluarkan, sementara bursa obligasinya buka sehingga yield masih bisa naik kalau memang merespon data ini, tapi nggak ada orang yang berdagang di bursa saham dan juga di bursa mata uangnya atau komoditasnya. Jadi maksud saya begini, bagusnya buat bursa Amerika mungkin, karena bisa jadi seperti belakangan ini bursa Amerika sedang terkoreksi, terutama kemarin atau semalam sedang terkoreksi. Apakah dengan liburnya ini akan menguntungkan? Jadi bisa jadi memicu kecemasan sehingga penguatan data ini jika memang menguat, bursa akan respon dan sensitif, ketakutan ketika inflasi akan makin tinggi dan akan merespon. Jadi dia merespon nanti di hari Senin, gitu kan? Ketika bursa Amerika buka kembali. Sementara di mata uang kita nggak tahu, pasti bisa terjadi pergerakan. Pergerakannya bisa volatile, bisa kencang, atau yang jelas bisa jadi pergerakan ini belum mencerminkan pergerakan yang sebenarnya dari respon data tenaga kerja ini. Karena memang liburnya pasar Amerika, liburnya bursa atau pasar Amerika Serikat dan global pada saat rilis data non-farm payroll ini di pasca ini memang jarang terjadi ya. Jadi ini hanya terjadi 12 kali sejak tahun 1980 ya. Kalau menurut data Dow Jones Market. Jadi terakhir itu adalah tahun 2015, 2012 dan 2010. Dan kebanyakan memang di sekitar 1 atau sampai 6 April, di sekitar tanggal itu. Jadi ini memang bisa jadi tricky, atau kita ya ini hati-hati sekali, bisa naik turun. Jadi ini nih, atau bisa jadi memang gak ada gerakan atau sepi, kita nggak tahu. Yang jelas kalau secara teknikal dan fundamental seperti tadi saya sebutkan bahwa US dollar secara pola cup and handle masih melanjutkan penguatannya seiring dengan penguatan yield 10 tahun AS, dan mata uang major currency dan juga emas masih akan cenderung lemah. Itu outlook medium term pasca tembusan non-farm payroll Maret awal kemarin, dan April ini hanya akan melanjutkan. Sebenarnya seperti itu. Tapi secara jangka pendek kita nggak tahu akankah terjadi konsolidasi atau kekacauan harga di hari Jumat itu dan dilanjutkan hari Seninnya seperti apa. Tapi peluangnya adalah masih peluang penguatan US dollar. Oke, demikianlah penutup dari saya. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih, saya Wahyu Laksono. Salam profit.